Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita semuanya. Terlebih kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, yang salah satunya kembali hadirnya kita di dalam majelis ini. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang Allah muliakan, karena di dalamnya membahas bacaan Al-Quran. Semoga Allah berikan kefahaman dan kemudahan pada kegiatan kita malam ini, yang masih akan kita lanjutkan tahsilul qiraah, perbaikan bacaan Quran kita masih pada surat Al-Muddathir, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat ke-48. Insyaallah akan kita lanjutkan 49 sampai ayat ke-56. Baik jamaah, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum 'anid tadhkirati mu'ridin. Fama lahum 'anid tadhkirati mu'ridin. Diawali dengan huruf fa, pertemukan ujung gigi seri bagian atas dengan bibir bawah, tepatnya bibir bawah bagian tengah. Dan sifat yang menyertainya adalah hamas, ada aliran nafas. Fa, fama lahum 'ani. Hati-hati mengucapkan huruf ain lunak saja, jangan kaku sebagaimana hamzah, bukan ani tetapi a. Ya. Keluar dari makhraj wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. A, ainid, ainid. Berikutnya kita tekan pada huruf ta yang bertasydid. Maka di sini huruf ta bertasydid tampak sifat yang menyertainya, yaitu syiddah, inhibas jarayanus saut, natijah ghalqi makhraj. Jadi syiddah di sini adalah tertahannya aliran suara. Kenapa tertahan suara? Karena makhrajnya tertutup. Ya. Saya contohkan ta, ti, tu. Ketika ditasydid at-ta, ya, at-ta. Ya, sejenak kita rasakan di situ ada aliran suara kita tertahan sejenak. At-ta. Ini yang disebut syiddah, tertahannya aliran suara. Ainid tal. Berikutnya huruf zal sukun. Maka tampak di sini ketika zal sukun sifat yang menyertainya yaitu rakhawah. Jadi jarayanus saut 'inda mururihi fil makhraj. Jadi suara mengalir, ya. Kalau tadi syiddah aliran suara harus tertahan, maka sebaliknya rakhawah ini suara hurufnya harus tetap berjalan. Ainid tal, tal. Maka suaranya tidak boleh habis, tidak boleh tertahan. Bukan ainid tadhkira, bukan tad. Nah, kalau tad kan tertahan, ya. Jadi rakhawah ini suaranya tetap berjalan. Za, zi, zu, bal. Pada ayat ini talki, tal, suaranya tetap mengalir.
Kenapa demikian? Li dha'fil i'timadi 'alal makhraj, karena makhrajnya tekanannya tidak sempurna. Oke. Coba kita bandingkan huruf dal. Da, di, du, bad, ya tekanannya sempurna. Tapi kalau zal, nah ini tekanannya lemah. Za, ri, zu, bal, balza. Sehingga di sini keluar rakhawah, yaitu bunyi hurufnya tetap mengalir. Ainit tadhkirati mu'a. Huruf ain sukun sifatnya tawassut, jarayanul juz'iyyu lis-shaut, masih ada sebagian suara yang mengalir, tidak boleh habis. Bukan mu'ridin, bukan habis suaranya. Mu'ridin. Berikutnya mengucapkan huruf dhad, ya sifatnya isti'ada, ada pangkal lidah yang naik ke langit-langit sehingga menjadikan huruf dhad ini bunyinya tebal. Selain itu sifatnya juga itbaq, melekat, ya. Jadi makhrajnya fokus pada lidah bagian samping, ya. Atau disebut hafatul lisan. Tepi lidah pertemukan dengan gigi geraham atas, ya. Samping lidah menekan pada gigi geraham atas. Ya. Bukan sekedar di. Kalau di itu bunyinya menjadi huruf dal, bukan mu'ridin, tetapi mu'ridhi. Kalau kita tempelkan, kita tekan pada lidah bagian samping, maka bunyinya akan menebal. Bukan di. Mu'ridin. Baik, kita ulang sekali lagi. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Baik. Ka'annahum humurun mustanfirah. Ka'annahum humurun mustanfirah. Ditahan dan sempurnakan dengungnya saat mengucapkan nun yang bertasydid. Bukan ka'annahum, tahan dan dengungkan. Ka'annahum humurum, kembali berdengung karena di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Langsung masuk pada huruf mim dan kita dengungkan. Rusin suku, ada sifat hamas, jarayanun nafasi, alirkan nafasnya. Berikutnya nun sukun bertemu huruf fa adalah hukum ikhfa. Mengucapkan nun sukun ten, ya, kita samarkan pada huruf fa, artinya kita siapkan pada makhraj huruf fa. Sudah masuk pada makhrajnya fa, pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah. Mustaghfirah, harus terasa di sini sifat huruf ha. Di sini ditutup dengan huruf ta marbutoh. Tamfiratun, tapi karena ta marbutoh posisinya di akhir ayat dibaca waqaf, maka ta di sini berubah menjadi huruf ha. Maka kita sempurnakan huruf ha dengan sifat yang menyertainya, yaitu rakhawah, jarayanus shaut, ya. Alirkan bunyi hurufnya. Ha, hi, hu, ba. Pada ayat ini mustaghfirah, suara hurufnya harus tetap mengalir, bukan habis pada huruf ra. Mustaghfirah, fira, bukan ditutup pada huruf ra, tetapi ditutup dengan huruf ha dan sifatnya rakhawah.
Mustaghfirah. Baik, sekali lagi. Ka'annahum humurun mustaghfirah. Baik. Farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Baik. Farra bertasydid. Maka di sini lebih tampak sifatnya ra, yaitu takrir, ya. Irti'adu taraful lisan, bergetarnya ujung lidah. Namun di sini getarannya harus lembut, birti'adun khafiyyah, dengan getaran yang lembut, ya. Artinya bukan far, tidak berlebihan, ya. Farra, farra, dan getarannya harus tafkhim, tebal. Bukan farra tetapi farra, dengan getaran yang lembut dan bunyinya tebal. Farrat, berikutnya kita tekan pada huruf ta yang bersukun, sifatnya hamas. Ada nafas yang terlepas ketika mengucapkan ta yang bersukun. Namun diingat-ingat, huruf ta sukun ini hamasnya atau nafasnya tidak berlebihan, karena juga memiliki sifat syiddah. Sebelumnya kita tekan terlebih dahulu, farrat. Nah, ini tertahan dulu karena syiddah. Setelah syiddah tertutup, kita lepas makhrajnya, ada nafas yang mengalir. Farrat, farrat. Cukup begitu, tidak memanjang. Bukan farrat, bukan. Farrat min. Berikutnya nun sukun kita dengungkan pada huruf qaf, ikhfa. Mengucapkan min sudah kita siapkan pada huruf qaf, sehingga di sini saat mendengungkan bunyi dengungnya harus sudah tebal. Min, bukan min, ya. Tapi dengungnya sudah tebal. Min qas, min, suaranya sudah naik. Karena huruf qaf memiliki sifat isti'la, irtifa'u aqsal lisan, lidah bagian pangkal naik sehingga suaranya tebal. Min qaswarah, warah kembali ditutup dengan huruf ta marbutah sehingga sempurnakan sifat huruf ha. Qaswarah. Ya, sekali lagi bersama. Farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Baik. Bal, mengucapkan bal sukun kita tekan bal, tapi suaranya tidak boleh putus, tidak boleh tertahan, ya, lunak saja. Bal tawassut sifatnya, bukan bal yuri, bal bukan habis suaranya, ya, ngalir saja. Bal yuridu kullu mri'in, kasrah tanwin bertemu mim kita dengungkan. Minhum ay. Nah, ini juga idgham bi gunnah, mengucapkan an masuk pada huruf ya dan sempurnakan dengungnya, bukan sekedar ayyuta. Ay, ada dengungnya di situ. Ayyu. Berikutnya hamzah sukun sifatnya juga syiddah, inhibasu jarayan sawut, suaranya tertahan karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. A, i, u, ba, ba. Nah, tertutup sehingga tidak ada aliran suara. Ayyu suhufan, kembali bertemu idgham bi gunnah. Suhufan munashsya, munashsya huruf shin
bertasydid tanpa sifat yang menyertainya, yaitu tafasyi, ya. Intisyarur rih fil fami, menyebarnya nafas kita, menyebarnya angin di dalam mulut kita. Sya. Tentu ini akan sangat berbeda. Coba kita rasakan ketika mengucapkan huruf sin yang anginnya hanya berhembus di ujung lidah. Se, si, su, bas, di ujung lidah. Namun shin menyebar anginnya di dalam mulut. Sya. Munasya, bukan sekedar munassarah, bukan di ujung lidah, menyebar, ya. Munasyarah, ditutup kembali dengan huruf ha. Baik, kita ulang sekali lagi. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Baik. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Baik. Kalla, lam tasydid. Setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya, ya. Namun kita tengok sifat yang menyertainya. Huruf lam sifatnya tawassut. Jadi walaupun dia ditekan hurufnya, tapi jangan sampai putus bunyinya. Bukan kal la, bukan, ya. Lunak saja. Kal masih jalan, bukan kal la, bukan, ya. Kalla banna, di situ terdapat dua huruf lam yang sejajar, ya. Yang pertama lam sukun, yang kedua lam bertasydid, ya. Ketika ada dua huruf yang sama, di sini yang dibaca adalah huruf yang kedua, idgham mutamatsilain namanya. Jadi langsung fokus pada lam yang kedua. Kalla balla, bukan bal la, ya. Idgham mutamatsilain. Balla yakhafuna al-akhirah. Ya, tetap ada dengkur, ada suara ngorok, ada gesekan di dinding tenggorokan. Bukan akhirah, bukan hi, tetapi khi. Akhirah. Sekali lagi. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Kalla tazkirah. Kalla innahu tazkirah. Baik. Kal tawassut, ya, bukan kal. Kalla ada mad jaiz munfasil, kita panjangkan dua alif atau dua ayun. Sempurnakan dengungnya. Nahu, panjang satu alif, ada mad silah qasirah, biasanya ditandai dengan huruf dhammah tapi terbalik. Ya, ini mad silah qasirah, panjangnya satu alif. Innahu kembali bertemu huruf dal sukun, suaranya tidak boleh tertahan, alirkan saja rakhawah. Tazkirah. Sekali lagi. Kalla innahu tazkirah. Baik. Faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Faman, mengucapkan nun sukun kita samarkan pada huruf shin, ikhfa, ya. Ketika proses menyamarkan huruf nun dan shin ini ada bunyi dengung, ya. Dengungnya tipis saja. Famaish, ya. Jangan famausa, tidak tebal, ya. Karena huruf shin ini sekalipun dia tafasyi, menyebar anginnya,
sya, namun dia juga tetaplah huruf tipis. Faman syaa dzakara. Sekali lagi. Baik. Wa ma yadhkuruna illa an yasha syafatain, dua bibir nih, bibir atas bawah dihimpun ke depan, wa, bukan anteng, wa, ya hurufnya tipis. Wa ma alirkan suaranya, rakhawah sifatnya. Yadhkuruna illa, bukan ida, bukan illa, panjangkan dua alif mad jaiz munfasil. Idgham biguna, berdengung. Yasha, kembali panjang, 4 harokat atau 2 alif, mad wajib muttasil. Sya Allah, ditutup dengan huruf ha, bukan Allah. Ya, sempurnakan sifat huruf ha-nya. Allah. Sekali lagi. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Baik. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sampaikan pada makhrajnya al-qasal halqi, tenggorokan paling bawah ketika mengucapkan huruf ha, ha, hi, hu. Jangan ngambang uwa, bukan uwa, hu. Huwa ketika disukun rakhawah sifatnya, makhrajnya jalan ngalir, bukan ahlu, ahlu. Huwa ahlut, huruf tak tasydid syiddah, inhibas jarayan saut, tertahan aliran suaranya. Ahlut taqo, taqo huruf qaf sukun qalqalah, memantul. Namun bunyi pantulannya harus tebal. Kenapa? Karena huruf qaf adalah huruf tebal, sifatnya isti'la, tasa'udus saut ilal hanakil a'la, suaranya menatap ke langit-langit atas. Baqo, bukan baqi, baqo. Ahlun taqwa wa ahlul mau, huruf ghain sukun yang pertama sifatnya isti'la, harus tebal bunyinya. Mau naik ya ke atas, mau. Setelah itu sifatnya rakhawah, ya jarayan saut. Ya, bunyi hurufnya harus tetap jalan, tidak boleh tertahan. Bukan maghfirah, habis suaranya tertahan. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena sifatnya rakhawah, bunyi hurufnya harus jalan. Gha, ghi, ghu, bau. Pada ayat ini wa ahlul maghfirah. Baik, sekali lagi. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Baik. Alhamdulillah jemaah sudah sampai ayat yang terakhir, ayat ke-56. Ini saatnya kita baca satu-satu dan kita bahas apabila ada kekurangan. Baik, masing-masing 3 ayat. Silakan.